Aklis Junedi, calon Bupati Jepara. Aklis Junedi, Jepara membangun. Aklis Junedi, Dalek tenan. Piye. Dalek tenan. 1, 2, 3. Aklis Junedi, Dalek tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta tahta untuk masyarakat Jepara dan pilkada adalah calon yang nanti masuk di pemilihan bupati dan wakil bupati. Harta tahta pilkada hanya sebuah judul. Kali ini kami akan berbincang-bincang dengan calon bupati yang nanti akan masuk di pemilihan pilkada 2024-2029. Siapa beliau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aklis Junedi, mantan anggota DPRD Kabupaten Jepara, Ketua Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI), Ketua Jurnalis Komunitas Indonesia Jawa Tengah. Mohon doa dan dukungan untuk ikut kompetisi Pilkada Jepara menjadi calon Bupati Jepara, dan insya Allah dalam program-program kami dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam program Jepara Membangun, berharap Jepara ke depan semakin baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aklis Junedi. Waalaikumsalam, Mbak Dinda. Ya, apa kabarnya, Pak? Baik, Mbak. Baik, sehat selalu ya, Pak. Ya, kita melihat ya Pak Aklis Junedi ini juga termasuk sosok yang disoroti di Kabupaten Jepara ini. Dan kami juga salah satu pengelola radio di Jepara, yaitu tepatnya Radio Erlisa, ini melihat polling WhatsApp yang masuk, polling suara masyarakat, kita membuka kepada semua pendengar ini Pak. Ternyata Pak Aklis ini untuk minggu ini Pak, urutan pertama Pak ini. Alhamdulillah. Keren. Apakah ini yang menggerakkan dari tim sukses Pak Aklis sendiri atau memang itu sukarela dari masyarakat? Kami juga tidak tahu ya Pak, karena yang kami buka di polling suara masyarakat Jepara ini benar-benar itu adalah polling yang diberikan oleh masyarakat dari mulai kalangan bawah yang masih gaptek dengan media sosial, mereka hanya bisa WhatsApp, kami berikan ruang di situ, ataupun dari masyarakat yang memang sudah paham dengan media sosial, sehingga siapapun bisa Pak memberikan suaranya begitu. Seperti apa kira-kira Pak Aklis menanggapi dari masyarakat ini? Ternyata Pak Aklis ini disoroti sebagai sosok yang dipilih oleh masyarakat Jepara untuk di pilkada nanti. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada penggemar Radio Erlisa yang telah
memberikan support, doa dan dukungan kepada saya. Semoga ini menjadikan awal yang baik untuk langkah saya untuk membangun Jepara ke depan. Yang kedua, memang saya belum sosialisasi berupa baliho atau yang lainnya, namun udah lama Mbak kita bergerak, udah melangkah di sosial kemasyarakatan, dan tentunya mungkin ini yang menjadi antusiasme masyarakat untuk mengenal saya, mendalami saya, dan alhamdulillah bisa memilih saya kali ini sebagai tertinggi di polling di Arlisa. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada semua yang ada di desa maupun di perkotaan di seluruh Jepara. Berarti tidak ada mandat khusus atau perintah khusus kepada tim sukses untuk menggerakkan polling ini ya Pak ya? Ya, justru ini adalah dorongan kepada saya, teman-teman LSM, ormas-ormas yang lain, masyarakat umum, tokoh-tokoh masyarakat mendorong untuk saya lebih berkiprah, untuk bisa mengisi dalam event pilkada ini, bisa ikut kompetisi, dan harapannya bisa menjadi pemimpin Jepara ke depan. Baik, terima kasih ya Pak Akhlis. Dan kalau kita melihat di Kabupaten Jepara 2024 ini nanti, sepertinya ya Pak, kita masih gerambiangan ini memandang dari sisi kanan kiri, atas bawah, belakang depan. Sepertinya ini para calon bupati dan wakil bupati ini tidak hanya 1-2 orang, tapi banyak, lumayan. Karena kayaknya ini mulai banyak peminat-peminat yang ingin menuju ke K1 dan K2. Dan semoga Pak Akhlis nanti salah satu deretan di antara itu. Dan Pak Akhlis juga nanti semoga kita semua mendoakan ya Pak, meskipun itu nanti Allah yang menentukan, loloslah Pak nanti, bismillah. Amin. Dan kalau kita melihat juga di, meskipun itu flyer-flyer kecil di grup-grup WhatsApp ataupun media sosial, Pak Akhlis ini bertajuk Jepara Membangun. Benar itu Pak ya? Ya. Jepara Membangun dari Pak Akhlis sendiri itu apa Pak? Yang paling urgent yang harus dibangun? Ya, jadi untuk program kita dalam rangka Jepara Membangun adalah keseluruhan, Mbak. Jadi mulai pembentukan karakter dari SDM masyarakat secara umum dan pembangunan secara ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di semua lini sektor. Jadi kami juga punya sektor prioritas, yaitu ekonomi. Saat ini kami konsentrasi di UMKM yang sudah melibatkan dari semua ibu-ibu dan pemuda-pemudi, dan kita dampingi terus dalam peningkatan UMKM ini sehingga bisa maksimal. Kita sudah menggelontorkan beberapa UMKM berupa kantor es teh dan produksi es batu yang ini saat ini bisa dimaksimalkan untuk menopang kehidupan masyarakat yang di menengah ke bawah sehingga bisa menopang kebutuhan mereka. Jadi ini harapan kami dengan hadirnya UMKM ini tentu kita bisa, dan kita berharap masyarakat bisa andil dan segera bisa komunikasi ke kami. Kami akan memfasilitasi gratis. Ini modal dari kami semua. Mereka hanya menjual dan kebutuhan akan kita cukupi. Dan insya Allah dengan itu mereka akan semangat dan akan kita kawal sehingga akan maksimal hasilnya. Jepara istimewa, kota sejarah lan perjuangan. Baik, Pak Akhlis, kalau boleh tahu teman-teman di belakangnya siapa Pak? Keren-keren banget, sangar-sangar gitu. Ya, ini kawan-kawan dari Laskar LSM Harimau, Kabupaten Jepara. Harimau, singkatan dari apa Pak? Harapan Rakyat Indonesia Maju. Harapan Rakyat Indonesia Maju. Harapan Rakyat Indonesia Maju termasuk salah satu dari yang disampaikan Pak Akhlis tadi, membangun UMKM Jepara. Ya, jadi semua lini ini juga kita tidak bisa sendirian dalam membangun. Kita akan bergotong royong, bergandeng tangan dengan teman-teman semua stakeholder, dan kita rangkul dan akan kita beri kesempatan ini untuk
sama-sama agar kita kiprah mereka sesuai potensi yang mereka miliki. Tim kemenangan juga, Pak. Baik, Pak Akhlis, menyambung dari apa yang sempat Pak Akhlis sampaikan tadi, yaitu Jepara membangun SDM masyarakat yang ada di Kabupaten Jepara, juga membangun UMKM agar terus bergairah maju ke depan, gitu ya Pak ya. Dan di sini juga ada teman-teman dari LSM Harimau. Ini apa tadi, Harimau? Harapan Rakyat Indonesia Maju. Harapan Rakyat Indonesia Maju. Kami semua berharap ya Pak, untuk kedepannya dari Pak Akhlis Junaidi ini bisa memajukan masyarakat di Kabupaten Jepara. Seperti apa sih Pak gotong royong harapan masyarakat Jepara untuk maju itu? Ya, sesuai ini dorongan teman-teman dan sesuai misi kita, yaitu melihat roda ekonomi Jepara di semua lini potensi yang ada, akan kita dorong, kita kawal sehingga akan tumbuh punya semangat untuk nilai produksi dan membangkitkan sektor ekonomi di masing-masing daerah. Di sini kami kalau misalnya boleh tahu, dan juga mungkin masyarakat di Jepara ini ada yang sudah paham dengan sosok Pak Akhlis, tapi juga ada yang sama sekali belum paham. Dan Pak Akhlis ini ingin memperkenalkan diri setidaknya supaya masyarakat ini tahu Pak Akhlis itu sosok yang seperti apa begitu. Bolehkah kami sedikit minta diberikan biodata dari Bapak Akhlis Junaidi, latar belakang Bapak, usaha Bapak mungkin yang bisa meyakinkan masyarakat Jepara untuk memilih Bapak. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Jadi saya hanya seorang mantan anggota dewan dan juga sudah lama di perbankan dan juga kita sudah punya usaha kandang ayam dan saat ini kita konsentrasi untuk ini pemberdayaan masyarakat UMKM, 1000 kontainer es teh yang nanti akan kita gelontorkan di semua desa yang ada di Jepara ini. Dengan itu harapannya teman-teman yang belum punya pekerjaan akan kita fasilitasi, akan kita dampingi sehingga apa yang kita berikan ke masyarakat dapat mereka menjadikan topangan untuk ekonomi kebutuhan mereka. Wah, ini mantap sekali dan ini bisa meyakinkan masyarakat Jepara untuk mereka kedepannya akan tertarik dan tidak ragu-ragu lagi untuk memilih Bapak Akhlis Junaidi, semoga. Dan seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada usaha-usaha yang bisa membuat jalan menuju ke harta tahta untuk masyarakat Jepara, dan pilkada adalah calonnya Bapak Akhlis Junaidi, semoga terkabul. Satu hal Pak, apa pendapat Pak Akhlis Junaidi tentang baliho-baliho yang sudah terpampang dan kira-kira kalau nanti calonnya begitu banyak, kemungkinan besar ya kalau kita melihat ada si A, si B, beliau-beliau semuanya bermutu, punya skill dan juga punya harapan besar masuk di pilkada. Persiapan Bapak seperti apa? Ya, pertama saya apresiasi teman-teman yang siap untuk kompetisi kali ini dan sudah ancang-ancang. Tentu ini demokrasi, kita harus terbuka, kita harus menikmati dengan bahagia. Semua punya hak yang sama dan punya hak dipilih maupun hak memilih. Kita di posisi yang juga siap ikut kompetisi, insya Allah akan mengikuti alur yang ada. Kita sudah mendaftar di beberapa partai. Partai apa saja itu Pak? Kita kemarin sudah mendaftar lewat Partai Persatuan Pembangunan, Partai PD Perjuangan, dan insya Allah akan kita komunikasi dengan beberapa partai yang lain, sehingga akan kita rangkul semua untuk bersama-sama membangun Jepara ke depan. Bolehkah tahu strategi apa nanti supaya Bapak bisa memenangkan kompetisi ini? Ya, memang kompetisi kali ini semakin banyak calon, semakin kompetitif. Nah, tentu strategi saya akan lebih mempersiapkan diri. Kita akan semaksimal mungkin memberikan
kontribusi kepada masyarakat, sehingga tidak hanya janji, tidak hanya gambar, namun kita wujud nyata, sehingga masyarakat benar-benar tahu siapa pemimpinnya dan arah kemana dan Jepara mau dikemanakan itu akan kita sampaikan secara gamblang. Ini wujud komitmen kita untuk membangun Jepara ke depan. Kalau kita melihat masyarakat Jepara yang sekarang ini semakin cerdas dan tidak bisa dibelokkan dengan hanya sekedar janji-janji tetapi tidak ada bukti. Di sini ada semacam kalimat restorasi membangun Jepara. Restorasi menurut Bapak untuk membangun Jepara itu yang seperti apa, Pak? Ya, untuk restorasi Jepara ke depan tentu akan kita melihat apa yang sudah ada Jepara saat ini dan tentu kita punya arah untuk Jepara yang lebih baik, dan tentu kita perlu SDM unggul dengan nanti akan kita maksimalkan di sektor pendidikan. Dan kita tahu saat ini banyak masyarakat menengah ke bawah yang belum bisa menikmati pendidikan yang terjangkau. Dengan hadirnya kami, insya Allah kami akan mewujudkan itu, pendidikan gratis sampai D3 dan S1 bagi yang berprestasi. Dengan itu harapannya kita akan menjadikan Jepara ini SDM yang unggul, sehingga nanti ke depan bisa mengelola potensi Jepara ke depan yang lebih baik. Dan tentu di sektor yang lain ada kesehatan, kita juga tahu masih mahalnya orang berobat, dan kita hadir untuk ke depan insya Allah kesehatan, pengobatan gratis yang bisa dijangkau oleh semua masyarakat dengan merata. Banyak sekali yang sudah Bapak Ahli sampaikan, termasuk salah satunya ingin membangun SDM ke depan lebih baik, memberikan pendidikan gratis, dan juga kesehatan gratis. UMKM di Jepara ini semakin maju, dan Bapak Ahli bisa dan mau memfasilitasi kepada mereka yang butuh modal usaha. Itu keren banget Bapak. Dan di sini juga kita berada di sebuah taman yang memang ini dileluhurkan, Taman Pahlawan, dan di sini juga ada sejarah-sejarah untuk kita selalu mengenang jasa pahlawan, termasuk salah satunya di lokasi ini, Taman Pahlawan yang keren. Dan di sini adalah bentengnya Ratu Kalinyamat juga. Ini bahwa menunjukkan Jepara ini juga kaya akan budaya, kaya akan destinasi wisata yang leluhur-leluhur kita selalu menguri-uri, berpesan agar jangan dilupakan. Dari Pak Ahli seperti apa pendapatnya? Ya, jadi untuk Jepara tentu kita bisa melihat banyak tokoh pahlawan nasional, dan kemarin juga Ratu Kalinyamat sudah dinobatkan oleh negara, itu menjadi kebanggaan kita semua sebagai warga Jepara. Dan tentu tidak hanya itu, kita sebagai masyarakat Jepara harus bisa meneladani apa yang beliau-beliau lakukan selama ini, apa yang beliau-beliau tinggalkan, menjadi semangat kita untuk membangun Jepara ke depan. Baik Pak Ahli, semoga yang diharapkan dari Pak Ahli dan teman-teman bisa terkabul dan menjadi sosok yang diidolakan di Kabupaten Jepara, lolos gitu ya Pak, karena kemarin sudah 2 partai yang sudah dilamar. Begitu ya Pak ya. Dan semoga harapan kita semua untuk menuju Jepara membangun tercapai. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mbah Haswa Aladi. Dari saya selaku Ketua LSM Harimau, harapan rakyat Indonesia Maju selalu mendukung yang terbaik yang diamanatkan atau yang diciptakan, dan selalu Pak Aklis maju biar masyarakat Jepara nanti yang memilih. Semoga biar masuk ke bursa calon Bupati Jepara periode 2024-2029. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tahu? Nggak tahu tuh. Apa? Ada apa ya? Nggak tahu.
Ya, pemilihan kepala daerah. Oh iya, pilkada. Pilkada, oke. Masyarakat Jepara ini punya koreksi. Masyarakat Jepara tidak hanya sekedar memilih, tapi punya banyak pendapat. Restorasi sebenarnya adalah ada pada pemimpin-pemimpin pilihan masyarakat yang tepat. Kerunyaman harus bisa diminimalisir, kericuhan harus bisa dihilangkan, Jepara harus lebih makmur. Ingat, pertahankan prestasi dan raihlah prestasi yang lebih bagus lagi lewat pemimpin-pemimpin bupati dan wakil bupati pilihan Anda ke depan. Dan era sekarang tidak cukup dengan baliho. Bukti nyata dan raihlah prestasi dengan tepat dan cerdas.